apa di sini? Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya, bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Yuanwei berhenti sejenak saat mendengar kata-kata itu. Dia menatap Xiaoyan lalu berkata, "Sungguh bocah yang sombong. Karena kamu tidak tahu ketinggian langit, maka aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan langkah ke-6 keabadian Kaisar." Ucap Yuanwei kemarahan melonjak di matanya. Jelas Yuanwei tampak tersinggung dengan kata-kata yang diucapkan oleh Xiaoyan barusan. Segera aura keabadian yang agung menyelimuti tubuh Xiaoyan. Menurut Yuanwei hanya dengan auranya sudah cukup menghancurkan Xiaoyan menjadi berkeping-keping. Namun sebelum aura keabadian Yuanwei benar-benar jatuh, aura kelinci Bingyun menyebar dan melindungi tubuh Xiaoyan. Melihat kelinci Bingyun yang terus-menerus menghalanginya, Yuanwei berkata dengan dingin, "Kelinci es, itu bukan pilihan yang bijak untuk menghalangiku," ucap Yuanwei. "Kenapa? Apakah kamu pikir aku takut denganmu? Jangan pikir jika mencapai langkah ke-6 keabadian Kaisar benar-benar tak terkalahkan," ucap kelinci Bingyun meludah di depan Yuanwei. "Mencari kematian. Tidak peduli apakah ada permaisuri di belakangmu atau tidak. Hari ini aku akan menjadikanmu kelinci mati. Dan aku juga akan merobek mulut kotormu itu," teriak Yuanwei sambil melangkah maju. Aura keabadian mengalir di antara garis-garis emas di tubuhnya. Momentum kuat dari langkah ke-6 keabadian Kaisar meletus tanpa ditahan. "Kelinci mati? Kamu menyebutku kelinci mati? Kau penjahat 1000 pisau. Kalau begitu hari ini aku akan memperlihatkan kekuatanku yang sebenarnya," teriak kelinci Bingyun dengan amarah di wajahnya. Xiaoyan memandang kelinci Bingyun dengan aneh. Dia masih berpikir bahwa gelar ini biasanya ditujukan padanya. "Apa yang kamu tertawakan?" ucap kelinci Bingyun tiba-tiba menoleh hanya untuk menatap Xiaoyan. Adapun Xiaoyan dia sedikit tertegun. Kapan dia tertawa padanya? Dan mengapa kelinci Bingyun mengira dia tertawa? Inilah karakter kelinci Bingyun. Dia selalu pemarah baik itu pada musuh ataupun teman. Kemarahan meluap di wajah lucu kelinci Bingyun. Udara dingin langsung menyapu ruang sekitarnya sejauh jutaan mil. Bahkan Xiaoyan yang berada di sampingnya juga diselimuti es. Untungnya dia memiliki jantung api di tangannya untuk memblokir udara dingin itu. Baik kelinci Bingyun dan Kaisar Yuanwei tampaknya memasuki keadaan serius saat ini. Udara dingin menyapu dan mengaduk. Paksaan yang kuat dari kelinci Bingyun menyelimuti sekelilingnya. Kelinci Bingyun sangat berbeda saat ini. Kulit kelinci Bingyun telah menjadi sebening kristal dan penampilannya juga banyak berubah. Kelucuan sebelumnya benar-benar menghilang, digantikan menjadi penampilan seorang wanita dewasa yang tampak mendominasi. Kelinci Bingyun mengangkat kepalanya dengan tatapan acuh tak acuh. Dia melangkah ke depan lalu sosoknya menghilang di detik berikutnya. Kecepatannya sangat mencengangkan. Xiaoyan hanya melihat dua siluet yang bertabrakan di tengah kehampaan. Energi dingin menyembur di atas tinju kelinci Bingyun. Dengan cepat energi dingin itu berubah menjadi es sebening kristal yang mencoba membekukan Yuanwei. Tapi tubuh Yuanwei ditutupi dengan cahaya emas. Dan kekuatan abadi yang kuat langsung melelehkan es begitu menyentuhnya. Cakar tajam kelinci Bingyun terbanting ke depan. Sementara Yuanwei menyilangkan tangannya di depan dan memblokir pukulan mematikan itu. Suara teredam bergema. Udara dingin bertabrakan dengan cahaya kemasan. Dan keduanya melesat bolak-balik di kehampaan. Mata Yuanwei menunjukkan warna keterkejutan. Pada saat ini kelinci Bingyun tidak kalah saat beradu pukulan dengannya. Tinju kelinci Bingyun bergetar keras dan fluktuasi yang mencengangkan menyapu seperti badai di kehampaan. Bahkan kehampaan di sekitar tampak terdistorsi. Itu menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan pukulannya. Menarik, dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Tapi jangan bermimpi untuk mengalahkanku, ucap Yuanwei mendengus dingin. Setelah berbicara, wajahnya menunjukkan semacam sarkasme dan penghinaan. "Berhentilah bicara omong kosong. Bagaimana jika kamu langkah ke-6? Aku masih akan memukulmu sampai mati," ucap kelinci Bingyun menggertakkan giginya.
Meski kata-kata kelinci Bingyun sangat mendominasi, namun dia tidak memiliki keunggulan dalam kekuatan. Kalau begitu, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan, ucap Kaisar Yuanwei. Setelah kata-kata itu jatuh, serangan ganas dengan gila-gilaan menyelimuti kelinci Bingyun. Setiap kali kedua belah pihak bertabrakan, kekuatan yang terkandung dalam serangan itu membuat kehampaan bergetar. Namun konfrontasi semacam ini tidak berlangsung lama. Kelinci Bingyun terlempar ke belakang beberapa ratus kaki. Kristal es yang menyelimuti tubuhnya hancur berkeping-keping. Bahkan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Sejak kamu melemparkan pukulan pertamamu, aku sudah menyadari bahwa kekuatanmu hanyalah tipuan. Aku hanya ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Tapi aku tidak menyangka bahwa kamu dikalahkan hanya dalam beberapa gerakan. Dikatakan bahwa permaisuri dikelilingi oleh orang-orang kuat. Kurasa kamu harus menjadi yang terlemah, bukan? Ucap Yuanwei dengan nada mengejek. Kelinci Bingyun yang terhuyung-huyung mundur segera menstabilkan sosoknya, dan semua lukanya pulih dengan cepat. Tepat saat Yuanwei selesai bicara, tiba-tiba sosoknya melesat lurus ke arah Xiaoyan. Kelinci Bingyun sangat terkejut dan bergerak dengan tergesa-gesa. Untungnya kecepatan kelinci Bingyun sangat cepat, sehingga dia sudah berada di depan Xiaoyan. Namun Yuanwei sepertinya sudah menduganya. Justru Yuanwei sengaja melakukan ini untuk menangkap kelemahan kelinci Bingyun. Dia tahu bahwa kelinci Bingyun akan berkorban untuk Xiaoyan. Dengan cara ini Yuanwei memiliki kesempatan untuk membunuh kelinci Bingyun secara langsung. Tanpa belas kasihan tinjunya jatuh dengan keras ke dada kelinci Bingyun. Saat berikutnya hanya suara patah tulang yang terdengar. Setelah tulang dada patah, Yuanwei langsung memasukkan tangannya ke arah jantung. Tapi pada saat ini sebuah telapak tangan tiba-tiba mencuat dari belakang kelinci Bingyun, menghalangi pukulan fatal Yuanwei. Ekspresi terkejut memenuhi wajah Yuanwei. Dia segera menarik telapak tangannya kembali. Namun dia mendapati bahwa telapak tangannya dalam keadaan terkunci dan tidak bisa ditarik. Tanpa ragu-ragu Yuanwei langsung mematahkan lengannya. Lalu tubuhnya melesat ke belakang dengan kecepatan tinggi. Daging dan darah pada lengan yang terputus dengan cepat memadat dan tumbuh kembali. Pada saat ini terdengar suara dari belakang kelinci Bingyun. Kelinci Bingyun, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, mundurlah sedikit, ucap suara di belakang kelinci Bingyun. Mendengar suara akrab di belakangnya, kelinci Bingyun tiba-tiba berbalik dan melihat wajah yang tidak asing. Qiuying, ucap terkejut kelinci Bingyun. Sudah lama sekali sejak kita bertemu, tapi mengapa kekuatanmu lebih lemah dari sebelumnya? Tanya suara itu yang ternyata merupakan Qiuying. Qiuying lah yang memblokir pukulan untuk kelinci Bingyun, dan penampilannya saat ini berubah menjadi humanoid. Aku sudah lama berhenti berkultivasi, jadi masuk akal jika kekuatanku menurun, jawab kelinci Bingyun. Penurunan? Seharusnya itu tidak mungkin. Bahkan jika kamu tidak berlatih, tidak akan ada hal aneh seperti penurunan kekuatan, ucap Qiuying dipenuhi keraguan. Kelinci Bingyun tidak menjelaskan terlalu banyak. Sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Terlebih lagi terdapat orang luar di sini, jadi dia merasa tidak nyaman untuk mengatakannya. Qiuying, pukuli dia sampai mati untukku. Dia benar-benar memanggilku kelinci mati dan menghinaku, ucap kelinci Bingyun menunjuk ke arah Kaisar Yuanwei. Qiuying tidak segera menjawab kelinci Bingyun. Dia berbalik ke arah Xiaoyan lalu berkata, apakah kamu membutuhkanku untuk membunuhnya? Tanya Qiuying menunggu perintah Xiaoyan. Tampaknya Qiuying sangat mematuhi Xiaoyan saat ini. Dia bahkan meminta pendapatnya sebelum melakukan serangan. Bisakah kamu membunuhnya? Ucap Xiaoyan. Di sisi lain Yuanwei menatap Qiuying yang muncul dari kejauhan. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Sementara Qiuying dan Xiaoyan sedang berbicara, Yuanwei langsung mengangkat tangannya ke arah langit. Kehampaan langsung terdistorsi kemudian berubah menjadi cermin cahaya. Setelah itu Yuanwei melangkah maju dan sosoknya langsung menghilang. Melihat pemandangan ini kelinci Bingyun berteriak, kalian berdua masih bicara omong kosong.
Lihatlah, dia ingin pergi dari sini. Teriak kelinci Bingyun meraung marah. Zhu Ying masih tidak terburu-buru. Dia menoleh untuk melihat Xiaoyan dan bertanya, "Apa aku harus mengejarnya?" tanya Zhu Ying. Kelinci Bingyun yang ada di samping ingin memuntahkan darah tua. "Kalian berdua teruslah mengatakan omong kosong. Mungkin sekarang dia sudah kembali ke kuil pemburu dewa," ucap kelinci Bingyun. Mata Xiaoyan tampak berpikir, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja," ucap Xiaoyan. "Hah? Dia sudah menghinaku. Kau ingin menyudahi masalah ini?" ucap kelinci Bingyun, matanya melebar karena marah. "Zhu Ying, cepat kejar dia. Kamu harus membunuh orang itu," teriak kelinci Bingyun. Tidak peduli seberapa marah kelinci Bingyun, saat ini wajah Zhu Ying masih setenang air. Dia hanya melirik kelinci Bingyun dengan datar dan tidak bergerak. Xiaoyan menatap kelinci Bingyun lalu berkata, "Aku berjanji akan membunuh orang itu, tapi tidak untuk hari ini," ucap Xiaoyan. "Kenapa? Bukankah sekarang kesempatan yang bagus untuk membunuhnya? Jika kita menunggu ke-8 kaisar berkumpul bersama, maka kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menghadapinya," tanya kelinci Bingyun dengan bingung. Status kaisar di kuil pemburu dewa tidaklah rendah. Jika kita membunuhnya sekarang, hal itu setara dengan menyatakan perang kepada kuil pemburu dewa. Ketika itu terjadi, kemungkinan besar kita akan melakukan pertempuran hidup dan mati dalam perjalanan kembali, ucap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Begitu kata-kata Xiaoyan keluar, kelinci Bingyun berpikir sejenak sebelum mengangguk sedikit. "Itu masuk akal," ucap kelinci Bingyun. Xiaoyan mengalihkan pandangannya pada superstar batang surgawi yang telah hancur berkeping-keping. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju kehampaan. Bintang itu hancur dan akan menghilang selamanya dari kehampaan yang gelap. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia menghela nafas panjang lalu bergumam, "Aku benar-benar minta maaf. Superstar batang surgawi hancur karenaku. Dendam ini aku Xiaoyan akan selalu mengingatnya," gumam Xiaoyan. Meskipun Wushan tidak memiliki kebaikan kepada Xiaoyan, tetapi Wushan tidak memiliki niat buruk sedikit pun di sepanjang jalan. Hal itu yang membuat Xiaoyan memiliki kesan baik padanya. Dia ingin melindungi superstar batang surgawi dengan seluruh kekuatannya. Tetapi tidak peduli seberapa keras Xiaoyan mencoba, dia sama sekali tidak bisa menyelamatkan superstar batang surgawi. Setelah terdiam beberapa saat, Xiaoyan mengeluarkan avatar pemakan jiwa dan kekuatan domain yin menyebar secara luas. Xiaoyan mencoba menemukan sisa jiwa Wushan, tapi sayangnya sinar cahaya dari formasi awan mata langit begitu kuat, sehingga semuanya berubah menjadi ketiadaan, bahkan tanpa meninggalkan jejak yang tersisa. Xiaoyan membungkuk sedikit ke arah di mana Wushan dilenyapkan. Matanya menunjukkan tatapan penghormatan. Pertemuan adalah takdir, dan perpisahan juga ditentukan dengan takdir. Aku Xiaoyan mengucapkan selamat tinggal, ucap Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan tidak ingin tinggal lebih lama lagi dan membiarkan Zhu Ying kembali ke dimensi spiritual reruntuhan. "Kelinci Bingyun, ayo pergi," ucap Xiaoyan. Kelinci Bingyun berubah menjadi tubuh utamanya. Kemudian Xiaoyan duduk bersila di atas kelinci Bingyun. Setelah jeda sebentar, mereka pergi meninggalkan tempat ini. Hanya saja arahnya tidak menuju ke bintang Xiaoyu. Xiaoyan juga menyadari saat ini. "Ini bukan arah ke bintang Xiaoyu," tanya Xiaoyan. "Permaisuri telah meninggalkan bintang Xiaoyu. Kita sekarang akan pergi ke bintang Wanxiang. Menghitung waktu seharusnya permaisuri dan yang lainnya sudah tiba di bintang Wanxiang," jawab kelinci Bingyun. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan tidak lagi bertanya. Dia memilih untuk menutup matanya dan jiwanya memasuki pagoda emas. Terlebih lagi Xiaoyan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke bintang Wanxiang. Oleh karena itu dia memilih memperkuat pelatihannya selama perjalanan ini. Di gerbang pertempuran yang sebenarnya, sosok ilusi Yuanwei memadat dan muncul di depan Xiaoyan. Menatap ilusi Yuanwei,
Xiaoyan meraung lalu menyerang dengan seluruh kekuatannya. Ilusi Yuanwei juga meninju dengan kuat dan seluruh tubuh fisik Xiaoyan runtuh dalam sekejap. Hanya dalam satu pertukaran pukulan ini, Xiaoyan terbunuh secara langsung tanpa ketegangan. Xiaoyan tidak menyerah, sosoknya yang hancur memadat lagi. Setelah itu Xiaoyan terus bergerak menyerang ilusi Yuanwei. Tapi pada akhirnya hasilnya tetap sama. Ilusi Yuanwei hanya perlu satu gerakan untuk membunuh Xiaoyan secara langsung. Mengapa Xiaoyan memilih untuk melawan ilusi Yuanwei begitu kuat? Hal ini bukan tanpa alasan. Ini karena jika Xiaoyan bertemu dengannya di masa depan, dia tidak ingin mengulangi hal yang sama. Jika kelinci Bingyun tidak bergerak tepat waktu, mungkin nasibnya akan sangat menyedihkan. Pada saat ini avatar Yuan Shen serta avatar pemakan jiwa juga terkondensasi di gerbang pertempuran. Setelah melakukan teknik penggabungan tubuh, 3 tanda bintang di alis Xiaoyan berkedip. Dan energi yin yang dibentuk oleh jutaan jiwa menyelimuti Yuanwei. Kedua belah pihak sekali lagi bertukar pukulan. Kali ini Xiaoyan tidak terbunuh oleh satu pukulan. Tapi sesaat setelah tabrakan, lengannya mengeluarkan suara retakan dan hancur di saat berikutnya. Xiaoyan mengayunkan satu lengan lainnya dan masih memiliki hasil yang sama. Bahkan dengan kedua avatarnya yang menyatu, mereka masih bukan tandingan Yuanwei. Yuanwei menghantam dada Xiaoyan dan tubuh Xiaoyan langsung hancur lagi. Ada celah besar dalam kekuatan. Bahkan dengan seluruh kekuatanku aku masih tidak cocok untuknya. Harus dikatakan bahwa Yuanwei hanya bawaan suci. Bawahannya sudah sangat menakutkan. Jadi jika aku ingin mengalahkan Suci, sepertinya tidak ada harapan kecuali kekuatanku juga menembus keabadian kaisar. Gumam Xiaoyan, sosoknya memadat kembali di pagoda emas. Gerbang tempur yang sebenarnya memberi Xiaoyan kesempatan yang tak terhitung jumlahnya untuk gagal. Dan di tengah kegagalan yang tak terhitung jumlahnya ini, dia merasakan betapa kuatnya musuh yang dia hadapi. Meskipun kekuatan Xiaoyan meningkat sangat cepat, faktanya lawan yang ditemui Xiaoyan juga semakin kuat. Perasaan ini benar-benar membuat Xiaoyan tidak berdaya. Tentu saja Xiaoyan dapat mengandalkan Juying dan binatang iblis yang berada di dimensi reruntuhan spiritual. Tetapi hal ini bukanlah solusi jangka panjang. Jadi Xiaoyan harus menemukan cara untuk membuat dirinya lebih kuat. Tubuh asliku hanya berada di puncak Dewa Bintang 8. Untuk menerobos keabadian, aku harus mencari lebih banyak keberuntungan. Tapi selain itu sudah waktunya avatar dari dunia Taisu muncul. Gumam Xiaoyan. Di dimensi cincin ruang angkasa terdapat sosok avatar Taisu yang terletak di kantong darah. Sosok yang terkandung di dalamnya tiba-tiba membuka matanya saat suara Xiaoyan jatuh. Dan sosok yang tidak pernah bergerak di dalam kantung darah ini perlahan mengangkat telapak tangannya. Lalu merobek kantung darah dari dalam dan sosoknya perlahan keluar dengan lendir yang tersisa. Sosok avatar yang berwujud bayangan hitam tiba-tiba berputar menjadi cairan kental hitam. Saat berikutnya cairan kental itu mengeras di tubuhnya sebelum menjadi armor besi hitam. Bahkan armor besi pembunuh dewa yang dibuat oleh Ding Yue dengan teknologi Minghe tidak memiliki tekstur yang menakutkan. Perasaan ini membuat Xiaoyan merasa nyaman secara fisik dan mental. Apakah ini teknologi Minghe kuno dari dunia Taisu? Ucap terkejut Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan armor besi seperti itu. Dan ada kristal merah di dadanya. Xiaoyan merasa aneh. Jadi dia mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Lampu merah berkedip, kemudian armor hitam benar-benar ditutupi oleh cahaya merah di dadanya. Tidak hanya itu, armor besi di sekitar leher Xiaoyan juga menyebar seperti cairan kental lagi. Dan kemudian benar-benar menutupi kepala Xiaoyan di dalamnya. Tiba-tiba semangat juang yang kuat sepertinya menyala dari lubuk hati Xiaoyan. Bahkan Xiaoyan mengangkat kepalanya ke langit untuk meraung. Darah di seluruh tubuhnya tampak mendidih. Xiaoyan diam-diam terkejut di dalam hatinya. Dia berkata, kekuatan dunia Taisu mungkin benar-benar di luar imajinasiku. Gumam Xiaoyan. Dapat dilihat bahwa di dunia Taisu telah mengembangkan teknologi Minghe ke tingkat yang luar biasa.
Setelah berubah dari armor besi hitam menjadi armor besi merah, Xiaoyan bisa merasakan kekuatannya. Xiaoyan tidak tahu apakah armor level ini langka atau umum di dunia Taisu. Jika dimiliki secara luas hingga setiap eksistensi dapat memilikinya, maka akan sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu semakin kuat avatar Taisu, semakin buruk perasaan Xiaoyan di dalam hatinya. Semua yang ada di depannya juga memberitahu Xiaoyan betapa kuatnya dunia Taisu. Sekarang Xiaoyan memiliki pemahaman tertentu tentang dunia Taisu. Dia bahkan tidak bisa membayangkannya ketika perang itu tiba. Xiaoyan mengepalkan tinjunya, memikirkan hal-hal ini sekarang tidak ada artinya. Bagaimanapun perang pasti akan terjadi, dan membuat dirinya menjadi kuat adalah hal utama. Pada saat ini avatar Taisu muncul dari cincin ruang angkasa lalu duduk di punggung kelinci Bingyun. Kelinci Bingyun yang masih menuju ke arah kehampaan dengan kecepatan penuh tiba-tiba berhenti. Dia langsung melemparkan tubuh Xiaoyan dan avatar Taisu dari punggungnya. Tubuh bersilah Xiaoyan berputar 360 derajat dan dia membuka matanya dengan kaget. Xiaoyan menatap kelinci Bingyun dengan aneh. Begitu juga kelinci Bingyun menatap avatar Taisu dengan mata aneh. Geraman rendah segera keluar dari mulutnya. Seolah-olah kelinci Bingyun merasakan ancaman dari avatar Taisu. Hati-hati, orang ini muncul secara tiba-tiba, ucap kelinci Bingyun memberitahu Xiaoyan. Xiaoyan mendekati avatar Taisu dan kemudian menatap kelinci Bingyun. Jangan khawatir, ini adalah avatarku, ucap Xiaoyan. Kelinci Bingyun melirik avatar Taisu dengan seksama, lalu menatap Xiaoyan dengan tak percaya. Apa? Dia juga avatarmu? Berapa banyak avatar yang kamu miliki? Aku telah mendengar bahwa ada seseorang memiliki kekuatan untuk merebut tubuh dan dapat menjadikannya sebagai avatar. Tetapi ini adalah pertama kalinya sejak zaman kuno aku melihat satu orang bisa memiliki banyak avatar. Sungguh tidak dapat dipercaya, ucap kelinci Bingyun. Menyadari bahwa itu avatar Xiaoyan, kewaspadaannya perlahan menghilang dan dia menghela nafas lega. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobas sampai akhir. Sampai jumpa.